Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba bayangin deh skenario ini. Anda lagi asyik jalan-jalan di tengah ramainya jalanan Tokyo. Lagi nikmatin suasana, tiba-tiba berpapasan sama kenalan lama dari tempat kerja atau sekolah dulu. Pasti deg-degan sedikit kan? Mikirin gimana ya nyusun kalimat bahasa Jepangnya, seberapa sopan harusnya, dan gimana cerita kabar kita sekarang. Nah, oke, mari kita bedah ini sama-sama. Hari ini kita bakal ngulik sumber materi yang luar biasa keren buat nguasain obrolan bahasa Jepang level pemula. Tujuannya simple, biar Anda benar-benar siap dan luas ngadepin momen reuni kebetulan semacam itu, layaknya orang lokal. Biar gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita punya 5 target utama nih. 1. Menyapa kenalan lama. 2. Ngomongin waktu tinggal di Jepang. 3. Ngobrolin soal adaptasi sama kehidupan baru. 4. Kosakata jenis pekerjaan. Dan yang kelima, mengungkapkan kesan bekerja. Langsung aja yuk kita mulai. Bagian pertama, menyapa kenalan lama. Di Jepang, kemampuan buat membaca situasi itu benar-benar sama pentingnya dengan tata bahasa itu sendiri loh. Jadi sebelum ngeluarin sepatah kata pun, coba pikirin skenario ini. Gimana sih cara Anda menyapa mantan bos dibandingin sama temen nongkrong setelah sekian lama nggak ketemu? Pasti beda kan? Nah, bahasa Jepang itu punya lapisan kesopanan, dan pakai lapisan bahasa yang pas, itu bener-bener kunci buat bikin kesan pertama yang wow. Mari kita beda-bedanya. Kalau buat kasual kita pakai form A, Hisashiburi, yang artinya lama nggak ketemu, terus disambung Genki buat nanya kabar. Tapi kalau situasinya butuh kesopanan, kita geser ke form B, Ohisashiburi desu, dan Ogenki desu ka. Kelihatan kan bedanya? Cuma dengan nambahin huruf O di depan, plus desu atau desuka di belakang, level bahasa Anda langsung naik drastis buat nunjukin terasa hormat ke senior atau atasan. Benar-benar efisien banget. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan teorinya. Bayangin ya, Anda lagi ngobrol sama orang yang lebih tua atau di lingkungan profesional yang butuh gestur sopan. Jelas, ini waktunya pakai ohisashiburi desu. Tapi kalau ketemunya sama teman seumuran, saling melambaikan tangan sambil ketawa lebar, langsung aja hajar pakai hisashiburi. Mengaitkan kata-kata ini sama situasi nyata di kepala Anda, itu benar-benar jalan pintas buat cepat hafal yo. Oke, lanjut ke bagian kedua. Waktu tinggal di Jepang. Habis saling sapa, biasanya pertanyaan wajib berikutnya pasti muncul nih. Udah berapa lama tinggal di sini? Nah, ini dia panduan waktu yang kita ambil dari materi sumber buat fondasi Anda. Kalau ngomongin bulan, ada polanya. 1 bulan itu Ik-kagetsu, 6 bulan Rok-kagetsu, sampai 12 bulan Juni-kagetsu. Buat tahun, jauh lebih simpel. Tinggal sebut angkanya, kayak Ichinen buat 1 tahun, Gonen buat 5 tahun, atau Junen kalau udah 10 tahun. Coba deh, udah ketemu belum bahasa Jepangnya untuk durasi tinggal Anda sendiri? Tapi tunggu dulu. Ada sedikit trik tata bahasa yang simple tapi super penting di sini. Anda bisa bilang ichinen ni narimasu yang artinya udah jalan 1 tahun. Ini dipakai buat ngomongin total waktu kumulatif Anda di sana. Atau kalau mau lebih milih nyebutin waktu kedatangan, Anda bisa pakai kyonen no kugatsu ni kimashita yang artinya saya datang bulan September tahun lalu. Dua-duanya sama-sama natural kok. Anda tinggal pilih mana yang paling nyangkut di kepala. Masuk ke bagian ketiga, beradaptasi dengan kehidupan baru. Habis ngobrolin durasi, siap-siap deh ditanya pertanyaan yang udah jadi budaya di sana. Nihon ni, mo naremashita ka? Alias, udah terbiasa belum sama Jepang? Ini bukan sekedar basa-basi loh, ini bentuk perhatian mereka ke Anda. Yang bikin materi ini keren adalah gimana mereka ngasih pilihan jawaban yang realistis banget. Kalau Anda udah ngerasa super nyaman, jawab aja, "Hai, okage sama de," yang intinya, iya, berkat doa Anda, syukurlah. Elegan dan sopan banget kan? Kalau masih agak berjuang, tapi ya lumayan lah, pakai hai nantoba, alias ya bisa bertahan lah. Terus kalau memang masih kesulitan adaptasi, nggak apa-apa banget buat jujur bilang mada choto yang artinya belum begitu terbiasa. Lawan bicara Anda pasti bakal maklum banget kok. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, kosakata jenis pekerjaan. Mari kita lanjut dan lihat gimana obrolan ini mengalir ke rutinitas harian. Pasti mereka penasaran dong, kesibukan Anda apa sekarang? Kita bakal tur kilat nih ngebahas profesi-profesi yang umum banget dari sumber kita. Siap? Kita mulai dengan merawat lansia. Bahasa Jepangnya adalah kaigo no shigoto. Coba bayangin suasananya biar gampang ingat. Ini sektor yang lagi butuh banget banyak tenaga kerja internasional di Jepang saat ini loh. Terus ada kensetsu no shigoto, alias pekerjaan konstruksi. Ingat aja helm kuning dan alat berat. Ini adalah simbol kerja keras fisik yang ikut ngebangun infrastrukturnya Jepang. Lanjut, kalau Anda kerjanya di lini perakitan, istilahnya kojo de hataraku, yang artinya bekerja di pabrik.
Kalau ini emang kehidupan sehari-hari Anda, langsung tangkap frasa ini sekarang dan jadikan andalan. Tapi kan nggak semuanya ke Jepang langsung buat kerja, ya kan? Kalau Anda ditanya, dan posisi Anda pelajar, bilang aja, lagi belajar di IT Senmon Gakko, atau sekolah kejuruan IT. Ini jawaban yang valid banget dan super sering dipakai. Dan tur kilat ini kita tutup dengan sektor pertanian. Yasayo tsukuru, yang kalau diartikan langsung itu menanam sayur atau bertani. Rangkaian pekerjaan ini ngebuktiin ya, betapa macam-macamnya peran dan kerasnya perjuangan teman-teman ekspatriat di seluruh pelosok Jepang. Terakhir, bagian kelima, mengungkapkan kesan bekerja. Nah, poin krusialnya di sini adalah cuma nyebutin nama pekerjaan itu kurang asyik. Obrolan yang hidup itu baru kerasa kalau kita bisa cerita gimana rasanya ngejalanin kerjaan itu. Disitulah letak koneksi manusia yang sesungguhnya. Sumber materi kita ini benar-benar jujur banget ngasih pilihan kosakata perasaannya. Buat yang capek-capek ada isogashi buat sibuk, taihen buat berat, dan chukareru buat lelah. Tapi tenang, ada sisi positifnya juga. Anda bisa pakai tanoshi yang artinya menyenangkan, atau benkyou ni naru kalau kerjaannya jadi pelajaran berharga. Biar terdengar natural, gabungin aja kalimatnya. Misalnya, chukareru, demo tanoshi desu, yang artinya capek sih, tapi seru. Kelihatan kan kalau Anda itu nikmatin prosesnya biarpun banyak tantangan. Nggak kerasa, kita udah ada di penghujung sesi bedah materi kali ini. Dari mulai caranya apa yang benar, nyebutin durasi tinggal, cerita soal adaptasi, sampai ngejelasin kerjaan dan kesan-kesannya, wah, ada sekarang udah punya cetak biru obrolan yang komplit banget. Jadi, sebelum pamit, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan praktis ini. Jepang dewa nani o shite himasu ka? Alias, apa yang Anda lakuin di Jepang? Tantangan buat Anda nih, habis dengerin ini, coba jawab pertanyaannya keras-keras pakai kondisi asli Anda sendiri. Bakal seru banget pasti. Makasih udah ngikutin sesi kali ini, tetap semangat belajarnya, dan sampai jumpa di bedah materi seru lainnya.